Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, jika kalian penonton setia Islam Wow, kalian pasti sudah tidak asing mendengar kisah tentang iblis. Ya, jauh sebelum umat manusia ada, tepatnya saat Allah menciptakan Nabi Adam, iblis adalah satu-satunya makhluk yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Hingga akhirnya ia pun dilempar dari surga. Sebelum meninggalkan surga, iblis mengeluarkan perkataan yang tak terduga. Ia berkata bahwa ia akan terus-menerus menggoda manusia sebanyak mungkin, agar kelak bukan hanya dirinya saja yang akan tinggal dalam kepedihan neraka. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tahukah kamu jika ada kalanya ketika satu kali manusia terkena godaan iblis, maka ia akan terjerat untuk akhirnya kembali melakukan dosa yang berulang. Dalam hal ini, biasanya godaan iblis selalu mengarah pada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menggoda manusia untuk melakukan hal-hal terlarang agar mendapat dosa. Tentunya dijauhkan dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, ada kalanya iblis mengajak manusia agar berbuat kebaikan, untuk setelahnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal inilah yang kemudian dialami oleh Muawiyah, yang sedang digoda oleh iblis dan diabadikan dalam Mistawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Suatu hari, ketika Khalifah Muawiyah sedang tertidur, terdapat satu iblis menghampiri dan mencoba membangunkan Khalifah Muawiyah. Iblis yang saat itu berwujud asing, seketika segera diketahui identitasnya oleh Khalifah Muawiyah. Seketika ia pun langsung terbangun dan segera menanyai iblis tersebut. Dari sana, akhirnya terjadilah dialog panjang antara mereka. Khalifah Muawiyah segera bertanya apa maksud iblis membangunkannya dari tidur. Dengan tenang, iblis menjawab bahwa ia hanya tidak ingin Khalifah Muawiyah melewatkan waktu sholat yang sebentar lagi tiba. Mendengar jawaban iblis, Khalifah Muawiyah tentu saja tidak langsung percaya. Ia pun kembali bertanya tentang apa yang membuat iblis membangunkannya. Lalu masih dengan tenang, iblis menjelaskan bahwa sebelum ia diusir dari surga karena menolak sujud pada Nabi Adam, ia adalah seorang umat yang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 700 tahun lamanya. Jawaban iblis tetap tidak membuat Khalifah Muawiyah percaya. Sang khalifah pun berkata bahwa perkataan iblis terdengar seperti ucapan pemburu yang sedang berlagak halus kepada buruannya, untuk seketika menyergap dan membunuhnya dari belakang, seperti yang sudah ia lakukan kepada Nabi Adam dan Hawa, kaum Lut, Fir'aun, serta masih banyak yang lainnya. Mendengar hal tersebut, seketika iblis langsung membela diri dan berkata bahwa kehancuran tersebut bukanlah perbuatannya. Karena sejatinya, iblis berkata bahwa ia hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak berdaya di hadapan kekuasaannya. Mendengar jawaban iblis yang terdengar meyakinkan, sang khalifah pun kemudian segera berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya, terlebih dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, Khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai apa tujuan iblis tersebut membangunkan dirinya. Sang iblis terus berkelit dan kembali menegaskan bahwa kehancuran umat manusia terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat yang berasal dari manusia itu sendiri dan bukan merupakan campur tangan iblis. Pernyataan tersebut membuat Khalifah geram dan muak dibuatnya. Sampai akhirnya, kemarahan sang Khalifah pun membuat iblis akhirnya mengungkapkan kejujuran
perihal kenapa dia membangunkan sang khalifah. Iblis berkata bahwa niatnya untuk membangunkan sang khalifah adalah benar adanya, bahwa ia ingin sang khalifah sholat tepat waktu. Meski terdengar baik, iblis kembali melanjutkan bahwa ia lebih baik membiarkan sang khalifah sholat tepat waktu daripada harus menjadi saksi ketika khalifah tersebut memohon ampunan dengan penuh penyesalan tak kala terlambat atau bahkan meninggalkan waktu sholat. Iblis berkata bahwa penyesalan dan zikir yang dilakukan khalifah ketika memohon ampunan kepada Allah akan 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa khalifah lakukan jika tepat waktu. Nah, sahabat muslim, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya iblis memang selalu berupaya menghalangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika manusia berzikir dengan khusyuk dan meneteskan air mata ketika menyesali perbuatan-perbuatannya, maka niscaya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pun akan memaafkannya. Dan ia pun akan menjadi manusia yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya, hal itulah yang paling ditakuti oleh iblis, hingga akhirnya ia pun melancarkan segala cara untuk membuat manusia selalu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, inilah sedikit kisah tentang Khalifah Muawiyah yang diabadikan dalam Mustawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Dari kisah tersebut, semoga kita dapat mengambil hikmah baik dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.